Halo guys, welcome back to my channel di Bostos Urban Nursery. Nah, di video kali ini kita bahas seputar tentang semaian biji kaktus gymno ya. Karena saya menyemainya kebanyakan biji gymno dan biji astro ya. Sebenarnya ada biji lain lagi seperti frailea, kemudian ada juga di sini mamillaria. Cuman yang mayoritas kebanyakan disemai adalah biji gymno dan astro. Nah, berhubung saya juga ada jual seed ya, jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk dan biasanya pertanyaan yang berulang-ulang ya. Jadi sekalian saya jelaskan di sini sehingga saya tidak menjelaskan berulang-ulang terus ya. Jadi tinggal lihat videonya. Nah, jadi pertanyaan yang paling sering sekali ditanyakan adalah kira-kira semaian misalnya ini kita ambil contoh Simiha variegata X Aurora. Apakah itu jadinya sesuai dengan gambar yang indukan yang dijual? Nah, itu adalah pertanyaan yang lumrah sekali ditanyakan. Nah, saya pun tidak tahu jawabannya. Karena begini guys, anggaplah kita ambil contoh Simiha variegata itu adalah A, kemudian si Aurora itu adalah B. Nah, A kawin A X B, istilahnya itu kawin dengan A kawin dengan B ya. Jadi kalau dalam pelajaran biologi di SMA kita bisa dapat AXB sama dengan AB, bisa juga A atau bisa juga B. Nah, jadi kemungkinan itu akan selalu ada. Jadi bisa juga dia nanti membentuk jenis kaktus baru, ataupun bisa juga gini guys. Kita ambil contoh yang lebih simpel ya. Misalnya nih, ayah saya berambut lurus, kemudian ibu saya berambut lurus. Nah, kemudian saya punya 3 orang saudara nih misalnya. Nah, kakak saya sama adik saya itu berambut lurus, sedangkan saya sendiri berambut keriting. Nah, apakah saya bukan anak ayah dan ibu saya? Nah, jawabannya belum tentu juga. Karena begini guys, setelah ditelusuri, kakek dari ayah saya itu berambut keriting. Nah, kemudian ayah dan ibu dari ibu saya pun rambutnya keriting. Jadi istilahnya itu kakek dan kakek dari ayah saya itu berambut keriting. Kemudian kakek dan nenek dari ibu saya berambut keriting. Nah, jadi ada sifat yang diwariskan juga dari gen yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya jenis gymno itu kalau misalnya dikawin silangkan, itu bisa juga dapatnya random sekali guys. Jadi ada banyak kemungkinan sekali kita bisa dapat jenis-jenis yang nanti beda dengan indukan atau bisa juga sama dengan indukan. Nah, tetapi setelah saya menyemai lumayan banyak ya, jadi ini semaian saya semuanya nih tuh. Ini semaian rata-rata ada gymno ada astro ya. Jadi dari review saya setelah saya buka sungkup juga seperti ini ya. Nah, jadi begini guys, saya jelaskan satu-satu. Jadi kalau misalnya semaian kita tidak jamuran ya, alias tidak gagal, jadi ada faktor lainnya juga yang membuat semaian kita gagal. Nah, kita ambil contoh misalnya semaian dari yang memiliki genus sama ya. Misalnya nih, ini saya ada di sini genus namanya Moonlight X Moonlight. Sebentar ya. Ini kita mana ini? Nah, taruh sini dulu. Kita ini kan ya. Nah, biar kelihatan. Nah, jadi seperti ini guys. Setelah setengah jalan ini semaiannya hilang semua. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita buka ya. Sebentar, saya menggunakan satu tangan. Ini sebenarnya semaiannya waktu itu banyak sekali guys, bro. Tapi karena dia semaian ori ya, Moonlight X Moonlight, mungkin itu kalau Anda bisa search Moonlight itu, kaktus gymno Moonlight itu bagus sekali guys. Nah, seperti ini guys, kalau Anda lihat itu. Ya, ini saya zoom sedikit ya. Nah, jadi semaian saya banyak yang hilang guys. Nah, ini masih ada yang kelihatan sisa-sisanya ya, berwarna putih. Ini dia jadi air gitu guys. Kalau digini ini udah mati ini guys. Jadi kadang kalau memang semaiannya unsur variegatanya terlalu bagus ya, jadinya dia berwarna bening seperti itu. Dan itu semaian biasanya nggak bertahan lama. Nah, dari banyak semaian saya cuma ngarepin ini satu guys, yang masih hijauan nih. Nah, mudah-mudahan dia masih tumbuh. Jadi ini masih saya tutup. Karena gymno Moonlight X Moonlight itu memang bagus sekali guys. Dan itu ya warna variegatanya lumayan ya. Nah, jadi ini udah hilang name tagnya semaian Moonlight X Moonlight ya, seperti itu. Nah,
saya ada contoh lagi. Biasa kalau di semaian Milo X Milo ya, itu banyak sekali yang berwarna putih seperti itu guys. Nah, kita ambil contoh ini semaian yang baru saya. Nah, jadi intro dulu nih guys. Kalau misalnya semaian yang baru saya semai itu semua ada di lapisan paling bawah. Nah, kemudian kalau udah naik tingkat, berarti itu udah sprout dan sudah saya masukkan dekastar ya. Jadi saya gampang buat monitornya. Nah, kita ambil contoh yang Milo X Milo. Nah, ini guys ya. Nah, semaian kalau bisa jangan dibuka tutup ya guys ya. Jadi kita ngintip aja dari luar nih kalau semaian itu. Nah, tuh Anda lihat ya guys ya, banyak yang warnanya putih guys, jadi enggak hijau. Nah, kalau putih seperti itu nanti bisa ada kecenderungan kalau dia nggak ngisi warna, dia lama-lama jadi putih seperti yang tadi guys, yang Moonlight X Moonlight. Jadi lama-lama dia bisa mati. Jadi kalau putih itu ya kita jangan berharap terlalu banyak. Dan itu kalau jadi itu warnanya adalah full variegata. Jadi bukannya jelek juga ya. Nah, ini silangan Milo X Milo. Jadi sama genus yang sama ya. Nah, apakah silangan sesama genus ini Milo X Milo dengan Moonlight X Moonlight itu berakhir seperti berwarna putih? Ya, sebenarnya enggak juga guys. Nah, tapi kalau saya bilang itu sangat worth it sekali guys. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya ada silangan Pink Tiger X Pink Tiger. Nah, kalau Anda lihat kebanyakan yang di dalam ini semuanya hasilnya variegata ya guys. Tuh. Hampir semaian 90% semua isinya variegata. Nah, jadi apakah semaian dengan sesama genus itu sebenarnya jelek? Bukannya jelek, malah silangan sesama ini namanya silangan ori ya. Jadi Pink Tiger ori. Jadi sesama genus itu sendiri. Nah, worth it guys. Jadi patut dicoba. Karena misalnya ini kan silangan 90% ya. Kita bandingkan dengan yang ini, Mihavara Aurora ya. Nah, kalau kita bandingkan ini memang semaiannya tuh kalau kita lihat tuh. Ini malah kita hampir tidak menemukan warna variegata. Paling variegata ya kebalikannya, kadang cuma dapat 10%. Kalau ini kan 10% kelihatan yang berwarna hijau. Jadi kebalikannya gitu guys. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau nyilang, ya penting juga kalau misalnya kita dapat keturunan yang bagus ya, itu patut dicoba sih. Karena kan kalau misalnya silangan yang bagus itu biasanya kebanyakan unsur variegatanya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat warna putih seperti yang tadi Moonlight X Moonlight ya nggak heran kalau misalnya semaian kita banyak yang kandas karena isinya mungkin terlalu banyak gen variegatanya. Nah, jadi sebenarnya ya balik lagi sih, Anda mau coba nyemai nggak? Nah, kalau seperti ini kan dapatnya jackpot tuh guys. Seperti ini juga lumayan ya, Miha variegata X Miha variegata. Nah, seperti itu guys ya. Jadi kalau misalnya semaian Anda tiba-tiba menghilang pas usia beberapa bulan, ya itu disebabkan mungkin satu karena jamur ya, dan kalau tidak ada jamur ya seperti itu. Jadi semaian Anda itu berwarna putih dan lama-lama menghilang dengan sendirinya. Begitu kira-kira penjelasannya guys. Nah, jadi ini kemudian juga saya di sini ada yang nanya boleh nggak dipakai toples seperti ini? Ada kok. Tapi setelah saya amati ya, di sini ada beberapa bedanya guys. Jadi yang dipakai toples seperti ini warna kebanyakan jadi warna hijau ya. Mungkin ini karena pengaruh begini guys. Jadi di dalam ini dia lebih lembab ya. Jadi dia nggak terlalu, mungkin penguapannya nggak terlalu panas. Jadi kan ini media otomatis lebih lembab terus ya. Jadi pas dia turun, airnya akan turun langsung ke media. Jadi kelembapannya benar-benar terjaga kalau misalnya di sini. Berbeda ini usia semaian yang sama ya. Jadi ini laci yang sama, kita coba ini misalnya. Nah, seperti ini guys. Nah, ini juga mungkin banyak yang menghilang, tapi nggak apa-apa. Dapat variegatanya lumayan juga ini guys. Kurang kelihatan. Nah, kelihatan ya guys. Nah, jadi kalau dari pengamatan saya, review saya itu misalnya itu ada yang variegata ya. Nah, jadi ini karena ini kalau menguap airnya kan, ini turunnya nggak langsung ke media guys. Jadi bisa juga turunnya ke sini. Jadi dia menguapnya, udaranya suhunya lebih
panas ya di sini ya. Tidak seperti di sini. Jadi kalau misalnya di sini dari pengamatan saya biasanya berwarna hijau. Nah, tapi hijau itu nanti setelah dikeluarkan biasa dia baru setelah adaptasi seperti di sini ya. Jadi dia nanti bisa pelan-pelan warnanya berubah guys, dan bahkan bisa mengisi warna menjadi warna variegata. Nah, jadi terserah sih mau pakai dengan di sini juga boleh. Anda begini juga boleh. Mana yang enaknya aja menurut Anda. Nah, kemudian satu lagi yang saya mau jelaskan adalah kalau ini kan istilahnya Pink Tiger X Pink Tiger. Nah, begini guys. Kalau misalnya semaian dari LB Ori X LB Ori. Nah, itu LB Ori kan dia adalah spesies ya. Jadi kalau silangan spesies itu LB Ori X LB Ori, itu Anda bisa dapat semaian mirip induknya LB Ori, karena itu adalah semaian spesies. Jadi ibaratnya itu A X A, jadi sama dengan A lah. Nah, kecuali kalau dengan Pink Tiger seperti ini guys, Pink Tiger X Pink Tiger, ataupun misalnya dengan Miha Variegata X Miha Variegata. Nah, Miha Variegata ini sendiri kan sudah hybrid antara Miha A dan Miha B guys. Jadi itu tidak bisa disebut lagi yang namanya spesies. Jadi kalau misalnya dia kawin silang, ya sifat yang diturunkan seperti penjelasan saya tadi. Ayah saya rambutnya lurus, ibu saya rambutnya lurus, tapi kenapa saya berambut keriting? Yaitu karena gen dari bawaan dari generasi eyang buyut ya, generasi sebelumnya lah. Nah, jadi kalau Anda misalnya bukan Anda sih, jadi kalau Anda menemukan kenapa harga biji LB Ori X LB Ori biasanya lebih mahal, karena ya LB Ori itu LB Ori X LB Ori ya hasilnya ya LB Ori itu sendiri, dan itu kenapa sampai sekarang LB Ori itu mahal. Dan review aja nih, saya juga nyamai LB Ori ya, dan dari pengamatan saya itu biasanya LB Ori cenderung agak sedikit lebih lambat guys pertumbuhannya ya. Jadi wajar kalau harga LB Ori itu biasanya agak sedikit lebih mahal lah, karena ya sebanding dengan apanya ya, dengan penantiannya. Nah, jadi itu review yang saya bisa bagikan dari hasil semaian saya guys. Nah, jadi seperti ini ya semaian saya guys, semuanya. Nah, kadang juga ada yang kalau misalnya apa ya, oh ini guys, jadi kadang ada yang suka nanya semaian Jimno tuh apa bener, maksudnya bisa sampai 2 bulan. Kalau saya jawab dari pengalaman saya iya, bahkan kadang ada yang 2 bulan lebih dia baru sprout. Nah, kita ambil contoh ini semaian dari tanggal berapa ya? Ini udah 16/10, harusnya udah pada sprout sih. Nah, jadi ini udah pada sprout ya. Yang mana sebelah sini, coba kita lihat. Ini kemarin saya baru nyemai, di sebelah sini saya taruhnya. Nah, ini kita ambil contoh ya. Ini semaian dari tanggal 30 ya. Nah, seperti ini guys. Ini sih udah pada sprout ya. Nah, jadi ini belum 1 bulan. Jadi seperti saya bilang, kalau di laci bawah nanti akan direview setelah 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan saya akan masukkan dekastar. Ini belum 1 bulan, nggak apa-apa. Jadi saya nggak pusing ya. Jadi saya nggak ini. Nah, ini juga semaian yang sama, misalnya Thailand Clone X Milo ya. Ini semai dengan tanggal yang sama loh, tanggal 30 tuh, 30 bulan 11 20. Dan ini masih belum ada yang sprout. Oh, ada dikit deh, itu yang putih-putih 3 biji doang guys. Jadi memang kemampuan apa ya, germinasinya itu kalau saya bilang sebenarnya berbeda-beda guys. Jadi antara satu dengan yang lain itu suka berbeda-beda. Jadi kalau ditanya kadang kenapa 2 minggu belum sprout ya, karena memang pertumbuhannya beda. Kadang ada yang ini pun sama-sama disemai dengan yang sama, tapi ini udah sprout banyak, ini baru sprout beberapa. Nah, tapi bukan berarti ini nggak sprout, nanti juga setelah sebulan biasanya ini udah mulai ngisi. Jadi makanya kenapa saya, sekali lagi saya jelaskan, itu banyak yang nanya kenapa saya masukin dekastarnya pada saat dia usia sebulan. Jadi gini guys, sebagai tips saja kalau saya nih gini guys. Ini misalnya ini kan tadi tanggal 30, belum sebulan kan. Jadi dia sprout ini setelah sebulan saya monitor, saya langsung masukin dia dekastar kalau dia sproutnya sudah banyak ataupun sudah mulai beberapa yang sprout. Itu karena dekastar yang saya pakai, dekastar Simbang ya, itu kan pemakaiannya selama 6 bulan. Nah, karena kalau misalnya saya sibuk segala macem, itu jadi nanti bisa sekitar 7 bulan baru saya repotting, ataupun 8 bulan. Nah, kalau saya langsung masukkan misalnya nih
anggap saya langsung semai, langsung saya masukin ke kastarnya. Nanti belum sebulan dia belum sprout, selama 5 bulan nanti khasiat the kastarnya udah habis. Jadi makanannya ibaratnya udah habis. Nah kalau itu kan saya bisa sampai, karena saya mungkin kalau banyak kerjaannya, jadi ya itu alasan saya kenapa setiap sebulan saya baru masukin the kastar. Jadi untuk memastikan si the kastarnya itu cukup suplainya selama 6 bulan ke depan, jadi nggak wasting. Nah jadi itu ya kalau dari saya aja sih, saya punya tips, jadi kita ngirit lah gitu ibaratnya. Nah gitu guys, jadi ini yang baru saya reporting ya. Nah ini sebenarnya udah usia udah pada reporting semua nih guys. Kalau dilihat bulan 6, ini kan udah bulan 12 ya. Ini di depan sini, jadi di atas ini. Jadi penting sekali kadang kalau kita apa ya, kita organize lah. Karena kalau kita semayan ada banyak kayak saya ya, ini cara monitoring gampang. Jadi ini adalah geng yang harus kita reporting. Nah jadi seperti di sini semua ini udah harus reporting guys. Karena ini udah usia misalnya. Ini biasa yang kayak gini tuh 20 bulan 6. Ukurannya udah layak di reporting guys. Nah ya, seperti itu ukurannya udah 1 sentian ke atas. Jadi udah lumayan di reporting. Nah saya ada samain juga nih LB dengan bulan 6 yang sama, tapi ukurannya belum segini guys. Masih sekitar 4 bulanan semayan ini. Jadi ya dari review saya sih LB pertumbuhannya lebih lambat. Nah ini nanti kita bahas guys, seputar nanti kalau misalnya ada yang aneh-aneh guys. Nah kalau untuk sekarang ini karena saya baru keluar sedikit, nah ini baru kelihatan yang aneh guys. Jadi dapat jackpot 1, palanya ada 2 guys di Semayan Astrophytum. Nah jadi menarik kan guys kalau misalnya kita semai biji kaktus. Jadi ya kalau untuk anda yang sabar ya, semain biji kaktus itu apa ya, ya iseng-iseng berhadiah sih. Jadi nanti anda bisa dapat misalnya yang variegata. Ini awalnya keluar hijau loh guys, karena ini banyak yang dari sini ya. Jadi saya beresin kemarin sama yang dari topaz dulu. Nah ini baru mulai keluar nih guys variegatanya. Nah kalau dapat yang begini kan kita seneng juga gitu guys. Kayak di sini juga nih yang mulai kelihatan tuh. Nah happy kan. Jadi ini yang nah seperti ini nih. Sebelumnya dia baru berwarna gini guys, baru mulai ngisi warna. Nah jadi ada kesenangan tersendiri kalau kita semai biji dari ini ya, dari biji beneran. Jadi ya kalau misalnya kita beli langsung yang variegata warna-warni gitu kan harga mahal. Kalau misalnya kita semai dari biji kan lebih ekonomis gitu loh. Tapi bayar harganya ya. Harganya itu adalah waktunya. Jadi ini benar-benar butuh kesabaran, nggak instan guys. Oke, jadi itu saja review saya mengenai semayan biji kaktus yang sering ditanyakan ya. Jadi paham ya, si A kawin dengan si B, hasilnya belum tentu A, belum tentu B. Bisa AB, bisa juga dari generasi sebelumnya. Nah kalau si A kawin dengan si A, kita ambil contoh misalnya LB ori X LB ori, itu hasilnya pasti adalah si LB ori. Nah jadi paham ya. Jadi jangan bingung-bingung lagi tentang apa yang dihasilkan. Pokoknya kalau anda hobi kaktus ya, semai aja dah. Pokoknya ada biji yang silangan yang bagus, misalnya Moonlight S Moonlight, hajar aja. Walaupun nanti misalnya hasil semaiannya juga belum tahu, pokoknya kalau induknya bagus itu worth it anda coba. Walaupun nanti semaiannya misalnya putih ataupun apapun. Nah kalau seperti ini coba-coba kan iseng-iseng berhadiah lumayan loh guys. Ini hampir variegatanya banyak. Oke, jadi itu saja yang saya bisa bagikan kali ini. Jangan lupa subscribe channel saya dan ikuti terus channel saya. Kedepannya pasti akan banyak sekali yang akan saya update lagi seputar tentang tanaman eksotis ya. Jadi thank you for watching and see you at the next video.